Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Mozaim dari Prodi Manajemen Angkatan 2021 dari Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang telaah pustaka. Telaah pustaka akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama definisi kajian pustaka, proses telaah pustaka, definisi telaah empiris, proses telaah empiris, dan kerangka berpikir, terus definisi hipotesis, jenis-jenis hipotesis, dan yang terakhir yaitu cara menyusun hipotesis. Lanjut ke selanjutnya, yaitu yang pertama definisi kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian suatu dengan penelitian yang lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Menurut Zakir, kajian pustaka adalah suatu studi literatur yang artinya mencari sumber data dari bahan sekunder yang berfungsi untuk menunjang penelitian. Selain itu, juga digunakan untuk meninjau sejauh mana ilmu yang terkait dengan penelitian berkembang serta sejauh mana kesimpulan pernah dibuat. Terus materi yang kedua yaitu proses telaah teori. Yang pertama yaitu mencatat teori yang akan dicari. Kalian dapat mencatat semua informasi serta data relevan dalam literatur, pustaka, teori, serta konsep yang kalian jadikan rujukan. Pencatatan dilakukan sebagai pemetaan poin-poin penting dalam sumber yang kalian rujuk. Pemetaan poin-poin penting ini akan sangat memudahkan kalian nantinya dalam melakukan penulisan secara keseluruhan dan menjaga penulisan tinjauan pustaka agar tidak melebar. Yang kedua yaitu melakukan ikhtisar referensi. Setelah menuliskan poin-poin penting, kalian dapat mulai memahami intisari atau makna isi secara lebih mendalam melalui langkah ini. Pada tahap ini juga kalian sudah mulai melakukan kegiatan meringkas serta mengutip sumber. Terus yang ketiga yaitu proses sistematis dan membandingkan. Melalui tahap ini kalian mulai akan menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan atau literatur yang kalian rujuk dan mengklasifikasikannya ke dalam topik yang relevan. Pada tahap ini kalian mulai melakukan analisa secara umum yang berarti memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil. Analisa umum dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang jelas antara bagian-bagian tersebut. Yang keempat yaitu analisis terhadap referensi. Setelah melakukan analisa umum, kalian akan melakukan evaluasi pustaka atau bacaan secara lebih kritis. Pada tahapan ini kalian harus bisa menjelaskan gap atau celah yang ada antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kalian buat. Seperti itu untuk proses telaah teori. Lanjut ke definisi telaah empiris. Adalah kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kajian empiris juga dapat didefinisikan sebagai hasil penelitian berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Lanjut ke proses telaah empiris yang pertama yaitu tahap observasi ya. Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Yang kedua yaitu tahap induksi. Pada tahapan ini dilakukan dengan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga yaitu tahap dedukasi. Tahapan ini merupakan tahap eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, tahapan pengujian. Tahapan ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Dan yang kelima terakhir adalah tahapan evaluasi. Tahapan ini menjadi tahap interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Seperti itu untuk proses telaah empiris. Lanjut ke kerangka berpikir. Sugiono mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting. Definisi hipotesis menurut Sugiono, hipotesis yakni jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian. yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.
hipotesis maka dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Lanjut ke jenis-jenis hipotesis. Dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni hipotesis kerja dan hipotesis nol. Yang pertama, hipotesis alternatif atau kerja. Hipotesis kerja kerap juga disebut sebagai hipotesis alternatif. Namun ada kalanya hipotesis disimbolkan dengan H1. Jadi hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatukan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini juga menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol biasanya disimbolkan dengan H0 atau HO. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis HO menerangkan tidak ada hubungannya antara pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja, seperti itu. Terus, cara menyusun hipotesis yaitu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Nah, pastikan sudah ada rumusan masalah penelitian terlebih dahulu sebelum mengotak-ngatik hipotesisnya. Dengan kata lain, kamu pertama kali harus sudah menentukan masalahnya seperti apa. Yang kedua yaitu hipotesis pendahuluan. Barangkali ada yang bertanya kenapa disebut hipotesis pendahuluan. Jadi hipotesis pendahuluan adalah hipotesis yang bersifat eksplisit yang hanya digunakan untuk uji coba semata. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Selanjutnya adalah mengumpulkan data dan fakta. Dari sekian banyak data yang diperoleh, ambil data yang relevan dan selaras dengan penelitian yang kita angkat atau kamu angkat, seperti itu. Yang keempat yaitu pengolahan hipotesis. Langkah selanjutnya yaitu mengolah data dan fakta tersebut menjadi satu kesatuan. Yang kelima, uji hipotesis ya. Barulah kalian lakukan uji hipotesis. Dari pengujian inilah nantinya kita akan mengetahui hasil sebenarnya. Sejalannya dengan dinyatakan oleh Aswar bahwa merumuskan suatu hipotesis terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah membaca dan menelaah ulang atau mereview teori atau konsep-konsep yang membahas variabel-variabel penelitian beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut. Terus cara ini sering disebut sebagai cara proses berpikir deduktif. Cara yang kedua adalah dengan membaca dan mereview hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Jika disimpulkan, cara hipotesis dapat dilakukan dengan menganalisis data yang ada. Kemudian dibuatlah pernyataan sementara. Seperti itu. Sekian saja penjelasan dari saya tentang telaah pustaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.